Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah sejarah dan juga keistimewaan kucing di dalam Islam. Kucing juga memiliki sejarah di dalam Islam, sehingga bagi kamu yang sudah merawat kucing dengan baik, bersyukurlah, karena Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kamu yang merawat hewan, khususnya kucing, yaitu hewan yang pada dasarnya kucing adalah hewan yang dicintai oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Hewan peliharaan yang imut dan lucu dalam hal ini memiliki keistimewaan di dalam Islam, bermula dari sejarah Islam, dikutip dari sebuah tafsir Ibnu Katsir dalam kurung Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kami Abdullah ibnu Soleh, juru tulis Al-Lais, telah menceritakan kepadaku Al-Lais, telah menceritakan kepadaku Hisham ibnu Sa'd dari Zaid ibnu Aslam dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, setelah Nuh membawa serta ke dalam perahunya dari setiap makhluk yang berjodoh-jodoh, teman-temannya berkata, bagaimana ternak itu dapat tenang bila mereka tinggal bersama singa? Maka Allah menimpakan penyakit demam pada singa. Dan penyakit demam itu adalah penyakit demam yang mula-mula ada di bumi. Kemudian mereka mengadu tentang bagaimana tikus. Mereka berkata, binatang perusa ini telah membuat makanan dan barang kami menjadi berantakan dan juga rusak. Maka Allah memerintahkan kepada singa untuk bersin. Lalu bersinlah singa itu dan keluarlah darinya kucing. Maka tikus-tikus itu pun bersembunyi dari kucing karena takut padanya. Bahkan kucing pun mampu menghubungkan surga atau neraka bagi pihak tertentu. Hal ini dikutip dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW juga sempat bersabda bahwa ada seseorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu diikat oleh perempuan tadi sampai mati, dan dia tidak diberi makan dan tidak pula dilepaskan sehingga bisa mencari makan sendiri, sekalipun serangga-serangga di tanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kucing adalah merupakan hewan yang bersih. Bahkan telah diteliti air liur kucing pun lebih bersih dari liurnya anak bayi. Dalam Islam, kucing adalah hewan yang bersih dan terbebas dari najis. Dan dengan demikian, kucing diizinkan untuk boleh masuk ke dalam rumah, bukan masuk ke dalam masjid. Kucing boleh masuk ke rumah, bahkan
masuk ke dalam masjid. Maksudnya seperti itu. Bahkan Masjidil Haram pun sekalipun dalam sebuah hadis, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan air bekas minum kucing pun bisa dikatakan tetap suci dan bisa digunakan untuk berwudu. Nah, dan ini juga terdapat dalam hadis. Ketika Nabi Muhammad SAW akan melakukan wudu, dihampirilah oleh seekor kucing, dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum, lalu Nabi melanjutkan wudunya. Hadis riwayat Muslim. Kucing menjadi najis itu ketika terlihat ada darah atau air kencingnya atau kotorannya di tubuhnya, maka hal itu menjadi najis. Imam Nawawi menjelaskan, jika kucing ini pergi kemudian datang dan meminum air, maka kita yakin bahwa air tersebut adalah suci dan kita tidak perlu meragukan najisnya mulut kucing. Maka sisa dari air yang dijilat tadi oleh si kucing itu tidak najis, kecuali si kucing yang di dalam mulutnya masih ada darah, ya. Kemudian dia pergi menjilat air, maka dihukumi najis secara pasti. Al-Majmu' 1-171. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun memiliki hewan kesayangan, mulai dari unta hingga kucing. Rasulullah merawat dengan penuh kasih sayang. Kucing Rasulullah juga memiliki nama yang bagus, yaitu Musa. Bisa ditulis dengan Mueza atau dibaca Musa. Itu merupakan kucing yang dipelihara Rasulullah selama pertempuran di Uhud. Musa juga kerap kali digendong dan dipangku oleh baginda Rasulullah SAW sambil dielus badannya. Salah satu yang paling disukai Rasulullah yaitu saat Musa bersuara atau mengeong dikala terdengar suara adzan. Nah, seolah Musa sedang menjawab panggilan sholat. Kemudian contoh bentuk cinta Rasulullah kepada kucingnya, yaitu Musa tadi, itu ketika Musa sedang tidur di atas jubahnya Rasulullah dan Rasulullah memerlukan jubah tersebut, bukan langsung membangunkan, bukan kucingnya terus dibangunkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah justru malah memotong jubah yang ditiduri kucing tersebut tadi agar tidak mengganggu tidurnya si Musa. Masya Allah. Itulah sedikit sejarah dan keistimewaan kucing dalam Islam. Nah, semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.